udah. Terus pas SD nggak begitu, nggak lah gitu. Terus pas SMP aku dibully lagi. Jadi bulinya tuh kayak, terus kan pas SMP udah mulai ada Twitter. Nah orang tuh lumayan kayak suka nyindir di Twitter. Itu menurut aku udah masuknya cyberbully ya. Karena kayak nyerang satu orang tapi bahasanya tuh nyindir gitu. Terus bahkan kayak ada pernah bahas fisik. Terus bikin grup geng-gengan, terus kayak di dalamnya tuh ngomongin kejelekan kita, kayak gitu-gitulah. Atau di real life, kalau misalnya aku tampil atau apa, disorakin. Aku inget banget pernah suatu hari, jadi ada adik kelas aku, dia dibully juga sama geng yang sama. Terus aku jadi deket lah sama dia gitu kan, sama adik kelasku ini, karena kita berdua seneng nyanyi, terus seneng hal-hal yang sama. Akhirnya ya udahlah kita berteman gitu, jadi take team. Terus kita suka ke ruang seni, kita main piano sambil nyanyi-nyanyi. Terus aku inget banget ada dua anak nih, si pembuli ini, mereka datang ke ruangan itu. Ini pas pulang sekolah ya, udah pulang sekolah. Kita lagi di ruangan berdua, nyanyi-nyanyi. Terus dia datang, terus dia kayak di sinetron, tau gak sih? Yang di pintu, nyender di pintu di ujung, terus kayak gitu. Terus kayak, oh my god. Tapi pas, kalau sekarang sih kayak, ih konyol, apaan sih kayak sinetron gitu kan. Tapi pas waktu ngalaminnya gila, deg-degan banget bro. Takut banget, parah. Aduh, bentar aku bacain dulu. Mungkin gak ada yang pengen ingat-ingat kalau dia pernah jahatin orang. Bisa jadi, atau mungkin dia juga gak ingat kayak, oh dulu tuh gue gini ya, gitu. Menurut aku sih ada juga yang gak ingat gitu. Sukses tapi hidup sederhana. Oh iya, iya kan? Emang kalau sederhana gak sukses? Sukses tapi ya udah hidupnya sederhana. Itu yang aku mau. Pasangannya setia. Amin. Semoga kalian juga gitu ya. Menurutmu sederhana itu udah jadi taraf kesuksesanmu apa gimana? Sederhana tuh lebih ke lifestyle. Kalau kesuksesan kan pencapaian. Gitu nggak sih? Kalau di sini konteksnya. Taraf kesuksesan aku adalah nggak pusing sama urusan duniawi. Itu sukses. Pembulinya cewek. Kalau pas SMP, cowok ada sih. Tapi, nih, kadang gini, misalnya ada cowok suka sama kita, terus katanya nggak suka balik atau ditolak. Biasanya mereka suka berubah jadi pembuli. Tanda kutip sih, pembulinya lebih ke kayak jadi musuh gitu loh. Padahal kan ya udah, ya namanya juga ABG lah. I guess, you know, adolescent is hard being adolescents. Gitu, itu fase yang sulit dan rumit buat semua orang. Buat aku pun begitu, dan buat mereka pun pasti sulit. Tapi ya, come out-nya beda-beda. Pas upacara suka jadi paduan suara. Enggak sih, soalnya pas aku tuh upacara yang rajin tuh, maksudnya yang rutin tuh SD. Dan SD tuh paduan suaranya kelas yang bertugas gitu, jadi bukan tim khusus. Paling bener anak kecil tuh gak boleh nonton sinetron. Entahlah ya. Pas TK, ya gitu kayak dipojokin di kelas. Terus aku kayak merasa gurunya juga kurang peka gitu pada saat itu. Ya gitulah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari orang gede mah, ya anak kecil kayak nggak dimusuhin, nggak diajak main, namanya dipanggil tapi diejek-ejek gitu kan. Tapi kan buat anak umur segitu pas ngalamin itu, mereka tuh merasa terbuli. Kayaknya di sekolah aku nggak ada deh yang jadi gituan. Hidup sederhana asal isi rekening aman mah bisa banget. Setuju, itu dia maksud aku. Sederhana tuh lebih ke lifestyle sama ya cara kamu hidup dan cara pandang hidup kamu gitu. Tapi kan sukses, uangnya banyak, bisa aja. Jadi ramai nih yang komennya, aku nggak ngerjain.
tentang memaafkan pelaku